Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas terkait perbedaan antara teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas yang ada di YouTube. Halo pejuang YouTube, buat teman-teman yang serius ingin mendalami YouTube untuk menghasilkan uang, teman-teman harus mau meluangkan waktu untuk mempelajari soal teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas yang ada di YouTube. Nah teman-teman, menurut artikel di halaman bantuan YouTube, pedoman komunitas adalah aturan mengenai tata cara berperilaku di YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis konten di platform kami, termasuk konten tidak publik dan pribadi. Komentar, link, postingan komunitas, dan thumbnail. Daftar ini bukanlah daftar lengkap. Jika konten Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda akan menerima teguran. Jadi teman-teman, untuk di sini bisa dipahami poin-poin yang disebutkan di sini, yaitu konten tidak publik dan pribadi, komentar, link, postingan komunitas, dan thumbnail. Ini bisa menjadi sumber dari masalah terkait pedoman komunitas YouTube. Dan perlu dipahami yang bahwa itu tidak hanya terbatas pada hal yang disebutkan saja. Untuk selengkapnya mengenai pedoman komunitas YouTube, silakan dicek saja sendiri melalui artikel bantuan YouTube. Untuk link dari artikel ini bisa teman-teman cek juga di kolom deskripsi video ini. Berdasarkan artikel pada halaman bantuan YouTube, jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta atas dasar hukum terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta miliknya. Kami akan meninjau permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta yang dikirimkan kepada kami. Jika permintaan penghapusan tersebut valid, kami harus menghapus video Anda dari YouTube untuk mematuhi hukum hak cipta. Jadi, berbeda dengan teguran komunitas, teguran hak cipta ini disebabkan oleh suatu pihak yang mengklaim hak ciptanya. Untuk selengkapnya mengenai teguran hak cipta ini, silakan teman-teman cek saja di artikelnya melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Untuk di sini YouTube menyebutkan dengan tegas, kami memiliki dua sistem karena teguran pedoman komunitas dan teguran hak cipta adalah masalah yang berbeda. Pelanggaran hak cipta dan pedoman komunitas terjadi karena berbagai alasan. Pedoman komunitas berisi berbagai aturan yang harus diikuti oleh kreator dan penonton untuk menjaga keamanan komunitas YouTube. Sementara itu, aturan hak cipta dibuat untuk memastikan hak kreator terlindungi dan setiap orang mematuhi hukum saat menggunakan konten di dalam video, live stream, dan story mereka. Nah, untuk story di sini sekarang sudah tidak ada, jadi untuk story di sini bisa diartikan juga short. Anda mungkin sudah mengenal pembatasan hak cipta, tetapi kurang memahami kebijakan kami terkait ketelanjangan dan konten seksual. Atau Anda mungkin tahu tentang kebijakan kami seputar thumbnail, tetapi tidak menyadari bahwa menggunakan lagu orang lain di video Anda dapat mengakibatkan teguran hak cipta. Kami ingin memberikan Anda kesempatan untuk mempelajari semua kebijakan kami. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut ya, silakan dicek saja untuk link dari artikel YouTube ini yang sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, dampak dari teguran komunitas yaitu konten yang kita upload akan dihapus. Dan kita akan mendapatkan juga peringatan di channel YouTube kita. Bahkan terkadang satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Jika menurut kita keputusan YouTube itu salah, maka kita bisa mengajukan banding. Nah, untuk selengkapnya mengenai dampak dari teguran pedoman komunitas, silahkan dibaca sendiri di halaman bantuan YouTube ini. Karena di sini ada teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Tiap teguran yang kita dapatkan sebab melanggar pedoman komunitas YouTube, maka untuk efek ataupun dampaknya juga akan berbeda-beda.
Nah, kemudian jika kita mengalami masalah melanggar hak cipta, maka untuk konten kita bisa dihapus juga di YouTube, bahkan hingga akun ataupun channel YouTube kita dapat dihentikan oleh pihak YouTube. Untuk selengkapnya mengenai dampak apa yang kita dapatkan ketika kita melanggar hak cipta di YouTube, silahkan teman-teman baca di halaman bantuan YouTube ini. Nah teman-teman, untuk bisa mengatasi ataupun menghadapi teguran komunitas dari pihak YouTube, kita bisa mempelajarinya di sini. Seandainya keputusan YouTube memberikan teguran pedoman komunitas itu salah, maka kita bisa mengajukan banding. Apabila kita terbukti tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, maka untuk tegurannya akan dicabut. Namun seandainya channel YouTube kita memang terbukti melanggar pedoman komunitas YouTube, maka untuk dampaknya akan kita terima seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca di halaman bantuan YouTube ini. Kemudian begitupun cara untuk mengatasi masalah teguran hak cipta. Di sini disebutkan 3 poin ya. Kita harus menunggu masa berlaku teguran berakhir, meminta pencabutan klaim, dan mengajukan permintaan pemulihan. Dan tentunya beda kasus hak cipta, maka beda juga untuk cara penyelesaiannya. Untuk selengkapnya, bisa teman-teman baca di halaman bantuan YouTube melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, beda jenis tegurannya, maka beda pula untuk dampaknya ke channel YouTube kita, serta cara untuk mengatasinya. Artinya apa? Silahkan dipelajari sendiri lagi terkait perbedaan antara teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas yang ada di YouTube ini. Jadi teman-teman, itulah dia perbedaan antara teguran hak cipta dan teguran pedoman komunitas yang ada di YouTube versi channel Pejuang YouTube. Jika kamu suka dengan video ini, bantu subscribe, like, dan aktifkan ikon loncengnya, agar apabila ada video terbaru, kamu menjadi yang paling pertama tahu.